Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Zia dalam pelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Nah, Alhamdulillah. Semoga anak-anak diberikan kesehatan terus, semangat belajar ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2 ya. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Nah, aturan di rumah sudah subtema 2. Oh maaf, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, aturan di rumah ya. Sebelum Uzia masuk ke materi, anak-anak harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal. Siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tujuan belajar kita yang kedua adalah siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya, kata kuncinya anak-anak yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ada dua kata kunci anak-anak ya, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jangan lupa ya. Nah, tadi kan sebelumnya ada percakapan antara Ibu, Kak Tiur, dan Beni. Nah, perhatikan baik-baik. Ibu berkata, Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Beni menjawab, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Selanjutnya, tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Kemudian Kak Tiur menjawab, iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Percakapan selanjutnya. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Kemudian Ibu menjawab, iya Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, selanjutnya Kak Tiur memberikan pemahaman kepada adiknya. Benar kata Ibu, Dek. Ayo kita mandi. Baik, Bu. Kak, ayo. Nah, dari percakapan tadi, kita bisa diskusikan anak-anak. Nah, ada 5 poin ya. Perhatikan, poin yang pertama, apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur adalah Beni dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Poin kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu? Apa? Ya, coba ya. Beni masih ingin bermain karena belum bisa main simpai. Poin yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Mengapa? Betul sekali, karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal yang lain. Nah, poin keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Siapa yang bisa? Betul sekali.
bermain itu, ketika kita bermain lupa waktu, kita bisa dimarahin ayah ibu dan bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan hal yang lain karena saking asiknya bermain, jadi lupa waktu ya. Nah, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, aturan dalam bermain itu kita tidak boleh lupa waktu ya, karena ada kegiatan yang lain, ada tanggung jawab kita yaitu belajar ya, kemudian tidak boleh curang. Nah, apa itu aturan di rumah? Aturan di rumah itu aturan di rumah biasanya dibuat oleh orang tua ya. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga ya. Mengapa Bu aturan harus ditaati? Nanti Bu Zia akan jelaskan. Sebelumnya Bu Zia berikan contoh terlebih dahulu ya. Nah, di sini perhatikan. Berikut contoh aturan di rumah. Memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Nah, di sini memberikan salam ya. Anak-anak ketika mau masuk dan keluar rumah, anak-anak seharusnya mengucap salam ketika masuk kita atau bertamu, itu kita harus ketuk pintu dulu, kemudian anak-anak mengucapkan salam ya. Itu adalah aturan ketika masuk rumah. Nah, selanjutnya menyimpan sepatu atau sandal di tempatnya. Ketika kita setelah menggunakan sepatu atau sandal, anak-anak simpanlah sepatu atau sandal di tempatnya, tidak dibiarkan berserakan ya. Selanjutnya gambar yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Merapikan mainan setelah bermain ya, supaya apa? Rumah itu tetap rapi ya. Kita itu juga membantu orang tua kita loh. Nah, bagaimana kalau kita setelah mainan tidak dirapikan? Pasti rumahnya akan berantakan ya. Nah, selanjutnya, anak-anak perhatikan, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Di jalan pun anak-anak juga ada aturannya. Nah, ada peraturan lalu lintasnya yang harus ditaati. Nah, aturan itu gunanya untuk apa? Nah, anak-anak, aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Jadi, supaya kehidupan ini teratur, tidak akan ada apa? Tidak akan ada yang tidak teratur. Kemudian jadi apa namanya? Ketika tidak dipatuhi akan terjadi kekacauan, menjadi susah semuanya. Nah, aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah dan terjadi kekacauan. Contoh, jika kita tidak belajar saat mau menghadapi ulangan, nanti anak-anak bisa jadi tidak bisa mengerjakan soal dengan baik, sehingga nilai yang diperoleh tidak memuaskan karena kita tidak belajar. Itu bisa jadi contohnya. Kemudian contoh yang kedua, membuang sampah di selokan. Nah, ketika hujan turun bisa mengakibatkan banjir, sehingga menjadi kekacauan dengan mengakibatkan banjir. Yang rugi siapa? Yang rugi tidak hanya kita anak-anak, tapi semuanya ya. Nah, kalau ini contoh peraturan di rumah. Nah, saya berikan contoh ya. Peraturan di rumah yaitu bangun pukul 5. Kemudian setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin jika akan berpergian. Ya,
Ketika anak-anak mau pergi, mau bermain, izinlah kepada orang tua supaya orang tua tidak khawatir ketika anaknya tidak ada di rumah. Yang selanjutnya, bermain tidak boleh lupa waktu. Ketika anak-anak bermain, itu jangan lupa waktu ya. Ingat, kalau waktunya sholat, kita sholat dulu. Waktunya makan, kita makan dulu. Jangan main terus ya. Kemudian setelah makan, bersihkan meja dan cuci piring. Anak-anak pasti sudah bisa ya mencuci piring ya. Kemudian bersihkan mejanya. Ketika ada yang berantakan, dirapikan gitu ya. Selanjutnya, mengerjakan PR. Nah, anak-anak pasti punya tugas ketika sudah belajar dengan guru, diberikan tugas, silahkan dikerjakan. Jangan sampai orang tua yang mengejar-ngejar, ayo kita mengerjakan tugas. Tuh ya, anak-anak harus ingat sendiri. Nah, ketika sore hari membantu pekerjaan orang tua. Ketika sore hari anak-anak bisa membantu orang tua menyapu, menyiram tanaman, menata mainannya, boleh. Kemudian ketika pukul 9.00, ketika jam 7, anak-anak itu saatnya belajar, jadi langsung belajar sendiri ya. Ketika ada kesulitan, boleh minta tolong orang tua. Selanjutnya jam 9, anak-anak segeralah tidur ya, segera tidur. Jangan mainan terus. Karena apa? Karena esok hari kita akan mempunyai kegiatan yang lain. Nah, jadi kita harus tidur, istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, di sini ada 2 gambar. Apa aturan yang dilakukan anak pada gambar berikut? Nah, di sini. Aturannya apa ini? Di sini ada anak yang berpamitan ketika mau berangkat sekolah. Pinter ya. Di sini ada gambar anak yang sedang berpamitan ketika ingin berangkat sekolah. Yang kedua, nah di sini ada anak yang sedang sikat gigi. Nah, aturannya ketika kita habis makan, ketika kita mau tidur itu harus sikat gigi supaya gigi kita terawat bersih ya, tidak sakit gigi. Nah, ya. Alhamdulillah. Barakallah anak-anakku, belajarnya sudah usai untuk pembelajaran aturan di rumah ya. Pembelajaran pertama. Oke, anak-anak, tugasnya adalah anak-anak silahkan ditulis aturan di rumah anak-anak masing-masing. Dibuat dengan orang tua kalian ya. Dibuat bersama-sama, disepakati bersama. Sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video dari Bu Zia tentang pembelajaran aturan di rumah. Ya, sudah paham ya? Semoga bermanfaat. Bu Zia akhiri, tetap jaga kesehatan ya. Sholat 5 waktu jangan lupa. Bu Zia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.